Pendengar, saat lagi akan kita simak Nutrisi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, bersyukur alhamdulillah kita bersua kembali pendengar kali ini dalam program Nutrisi Keluarga Persada FM di edisi Sabtu 18 Jumadil Ula 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Desember 2023. Dan senang sekali pendengar saat ini sudah hadir di studio Radio Persada FM ya, narasumber kita yang luar biasa. Ada Ibu Siti Munawaroh SPD MPD yang merupakan praktisi pendidikan anak usia dini. Yang di kesempatan kali ini pendengar kita akan membahas terkait stimulasi tepat untuk tumbuh kembang anak hebat. Ya, dan pendengar Anda juga bisa menyaksikan siaran kami via live streaming YouTube dan juga Facebook di akun 102,2 Persada FM. Anda juga bisa kirimkan komentar Anda pendengar di kolom komentar ataupun Anda bisa telepon di 02716381123, SMS dan WhatsApp di 081393809000. Dan kita sapa narasumber kita yang luar biasa, Ibu Mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Mun bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat, semangat ya Bu Mun ya. Tetap semangat pokoknya. Tetap semangat. Apalagi ini ada selnya ini menjadi kita lebih tetap semangat pokoknya. Harus semakin semangat ya, Bu Mun, karena saat ini kita kondisinya masih nyaman, tentram dan alhamdulillah kita berusaha semaksimal mungkin ya. Di sini kita berbagi ilmu ya Ibu Mun ya. Ya, punyanya ilmu ya dibagi ilmunya. Iya, baik, alhamdulillah. Dan di kesempatan kali ini Ibu Mun kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya ya, terkait stimulasi tepat untuk tumbuh kembang anak hebat. Nah, kalau dulu sudah disampaikan sebelumnya ya terkait stimulasi ini. Dan stimulasi ini umum ya kemarin yang kita sampaikan. Kalau sekarang ini sudah berfokus seperti itu kah Ibu Mun? Ya, nanti kita bisa masuk ke stimulasi apa yang harus kita kita berikan ke anak-anak kita. Baik. Ya, silakan Bu Mun untuk paparan awalnya. Iya, baik, kita mulai ya. Jadi ini hanya sharing ya. Kita berbagi saja karena ternyata dalam mendidik anak-anak itu kita memang yang kita butuhkan itu stimulasi untuk perkembangan otak anak itu sangat penting. Kita berikan stimulasi untuk anak-anak. Selain stimulasi itu kan kemarin sudah kita bahas ya, itu ada nutrisi, kemudian juga olahraga, sinar matahari itu ternyata sangat penting untuk perkembangan otak anak-anak. Semuanya perlu kita usahakan. Karena dengan seperti itu nanti kita, yang harapan kita nanti anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang cerdas, insya Allah akan tercapai ya. Cerdas secara tentunya cerdas lahir dan batin. Dan tentunya tujuannya nanti anak-anak kita semua bisa masuk surga. Dan tujuan terakhirnya itu impian yang terbesar kita semuanya ya. Dan nanti di surga nanti kita bisa berkumpul bersama keluarga kita. Oleh karena itu ketika kita mempunyai anak-anak yang masih usia dini, kita sangat penting untuk bisa memberikan stimulasi yang terbaik untuk anak-anak kita supaya mereka memang benar-benar menjadi anak-anak yang hebat. Nah, itu tidak mudah, tetapi dengan kita selalu berusaha insya Allah nanti bisa. Jadi kita jangan sampai kehilangan momen-momen terpenting di kehidupan anak, apalagi 1000 kehidupan pertamanya anak-anak ya. 1000 hari 1000 hari kehidupan pertama anak itu berarti berapa tahun? 3 tahun ya. 3 tahun itu kita usahakan untuk bisa memberikan stimulasi yang tepat. Jadi jangan lewatkan hanya 1 detik pun ketika anak-anak kita terjaga. Jadi kalau tidur kan memang itu hanya anak, kalau tidur nggak bisa kita apa-apain ya. Tetapi ketika terjaga berikan stimulasi yang baik. Sehingga kita tidak ingin sel-sel yang sudah Allah berikan ke anak-anak kita itu terbuang begitu saja.
kemarin kan sudah kita bahas guys, ketika 2 tahun tidak ada stimulasi, sel otak anak itu akan masuk ke program penghapusan. Dan ketika stimulasi kita lemah, ketika usia 11 tahun nanti akan masuk ke program penghapusan yang kedua. Jadi jangan sampai itu terjadi. Karena itu mari kita menjadi orang tua yang benar-benar bijak untuk bisa memberikan stimulasi. Kita punya waktu dan kesempatan yang insya Allah diberikan Allah sangat luar biasa. Walaupun sibuk, tetapi tetap bisa kita usahakan. Itu tergantung kita bagaimana kita memanajemen waktu kita. Nah itu ini kembali membuka ingatan kita yang kemarin ya, yang sudah kita bahas. Dan saat ini mungkin kita perlu tahu bahwa yang kita stimulasi itu apa saja. Jadi orang tua kadang stimulasinya apa baik ya? Apa saja yang perlu diberikan stimulasi. Nah, ini sebenarnya kan semua aspek perkembangan anak itu harus kita berikan stimulasinya. Terutama yang pertama itu aspek nilai agama dan moral. Nah, ini nanti yang akan membawa anak-anak kita ini menjadi anak yang berkarakter. Karena ketika nilai agama dan moral ini kita stimulasi sejak anak usia dini, sejak lahir, bahkan sejak lahir, itu nanti anak-anak kita akan menjadi anak yang solih dan solihah tentunya ya, jadi berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ini stimulasi kognitif. Stimulasi kognitif ini yang berhubungan dengan tentunya kecerdasan. Mungkin kalau saat ini yang lebih mudah itu tentang kecerdasan. Jadi bagaimana kognitif anak ini kita stimulasi. Kemudian yang ketiga ini adalah bahasa. Bahasa ini tentunya untuk komunikasi. Ini juga penting. Semuanya saya kira penting ya, karena semua perlu distimulasi. Untuk bahasa ini kunci untuk komunikasi kita dengan orang lain. Itu bagaimana kita menstimulasinya supaya anak-anak ini punya kecerdasan bahasa yang baik. Kemudian selanjutnya ini fisik motorik. Fisik motorik pun perlu kita stimulasi. Jadi fisik motorik itu ada fisik motorik halus, fisik motorik kasar, kemudian juga kesehatan. Seperti itu. Jadi semuanya harus kita stimulasi. Kemudian ada lagi itu sosial emosional. Nah, ini juga nanti hubungannya dengan hubungan sosial dengan orang lain. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana ketika kita mengelola diri ketika kita bersedih, ketika kita sedang marah, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu tadi stimulasi-stimulasi yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Terus ini kok banyak sekali stimulasinya, terus kapan memulainya? Nah, ini kita ngalir saja. Karena setiap hari stimulasi dari semua aspek perkembangan ini bisa kita lakukan. Jadi sesuai dengan apa yang mungkin kondisi saat itu. Oh, ini berarti aku harus menstimulasi anakku untuk ketika dia nangis, dia marah, ini bagaimana saya bisa menstimulasi anak saya untuk mengelola rasa marahnya, untuk mengelola rasa sedihnya, itu bagaimana. Dan semua itu butuh sebuah kecerdasan dari orang tua tentunya. Dan orang tua harus bisa menjadi contoh. Terutama itu dulu, keteladanan dari orang tua. Kita pengen memberikan sesuatu kepada anak kita. Kita pengen anak kita menjadi seperti yang kita inginkan, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Nanti takutnya kita termasuk orang yang dibenci Allah ya, kita hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Nah, seperti itu. Itu juga ada di dalam Al-Qur'an, nggih. Jadi jangan sampai kita menjadi orang tua yang seperti itu. Ya. Baik, jadi memang yang pertama itu keteladanan. Artinya kita itu juga harus menguasai dulu ya. Iya. Ya, nggak bisa hanya sekedar tahu terus ya kamu harus seperti ini. Iya. Kamu harus ini sholat tepat waktu. Tapi kita sendiri sholatnya di ujung waktu, sudah mau masuk asar baru sholat. Nah, seperti ini nanti nggak mungkin kita akan bisa membentuk anak kita menjadi anak yang disiplin. Seperti itu contohnya. Nah, ini karena banyak sekali yang perlu kita stimulasi, kita mulai hari ini kita bahas yang bahasa dulu, gimana Mbak Fiana? Oh, dari yang bahasa dulu. Ya. Boleh. Kalau mungkin yang nilai agama dan moral, saya kira sudah sering bagaimana kita menstimulasi untuk berakhlak mulia. Itu saya kira sudah sering. Di mana ada kegiatan parenting, di situ pasti akan
membahas tentang itu. Jadi ayah bunda yang di rumah ketika ada undangan dari sekolah anaknya untuk mengikuti kegiatan parenting, saya sarankan untuk bisa ikut. Karena itu ketika kita mau datang ke situ berarti kita termasuk orang tua yang bijak. Kita mau mengupgrade ilmu kita, karena mendidik anak-anak sekarang itu sudah berbeda zamannya dengan yang dulu. Berbeda strategi juga ya. Berbeda strategi. Jadi kalau masih disamakan dengan yang dulu pasti akan gagal. Karena anak justru akan semakin tidak bisa menerima apa yang disampaikan orang tua. Oleh karena itu ketika ada undangan parenting silahkan datang ya. Iya. Baik, kita bahas hari ini tentang bahasa. Jadi stimulasi tentang bahasa itu kita mengungkapkan ya. Jadi bahasa itu ada 3. Yang pertama bahasa pasif atau bahasa represif, bahasa menerima itu ya. Kemudian yang kedua ini bahasa ekspresif. Jadi mengungkapkan bahasa. Yang ketiga ini keaksaraan. Nah, ini ketiga kemampuan bahasa ini harus kita stimulasi sejak anak-anak kita, sejak mereka lahir ya tentunya. Jadi ketika anak-anak kita lahir, mereka belum bisa belum bisa menangkap apapun. Dia juga berekspresi juga belum bisa, tetapi itu kita sudah harus mulai menstimulasi. Terutama untuk bahasa pasifnya ya, menyimak itu. Jadi anak-anak tetap bisa kita stimulasi sekalipun responnya itu belum kelihatan. Misalnya kita respon dengan suara, benda-benda, kemudian kita terus ngomong saja. Jadi jangan khawatir kok kita seperti ini ya, anaknya diem aja kita ngomong sendiri. Enggak, ini tetap stimulasi. Karena anak-anak itu justru butuh distimulasi seperti ini. Ketika kita sering mama di sini, nah itu nanti lama-lama anak akan mencari arah suara. Atau mungkin dengan kerincingan, atau mungkin untuk melatih kadang pakai sinar itu loh, pakai cahayanya ada di kanan, ada di kiri. Itu kita ngomong saja, mama di kanan kamu, mama di kiri kamu. Nah sekarang mama di tengah. Nah seperti ini. Jadi ini kelihatan sederhana, tetapi ini sangat penting buat perkembangan anak-anak. Kemudian selain itu untuk kerincingan suara itu melatih pendengaran anak-anak kita. Karena untuk bahasa itu kan ada dari perkataan kita, kemudian dari telinga kita. Yang kita dengar itu yang diterima oleh anak-anak. Sehingga mulai usia 2 tahun, usia baru lahir itu tetap kita stimulasi seperti itu. Anak akan paham, ketika dia nangis ada suara ibunya datang, itu dia pasti akan, makanya anak-anak ketika menangis ada suara ibunya pasti akan diem. Nah seperti itu berarti sudah ada respon dari anak-anak bahwa dia itu memang membutuhkan. Kemudian ketika orang tuanya ngomong, nah itu dia sudah bisa menerima, oh iya, ini sudah ada temannya, mungkin ditenangkan juga, kenapa nangis seperti itu, adik lapar ya, seperti itu. Ketika kita senang sekali ya ketika anak usia 2 bulan ya misalnya mendengar seperti itu, adik lapar ya, kemudian adik haus ya, kemudian ibunya memberikan minum, itu kan nanti ada respon juga buat anak-anak. Sehingga di sini sudah terlihat perkembangan anak-anak dalam menerima bahasanya. Kemudian ini sampai usia 6 tahun, anak ini kan belum bisa bersuara juga belum. Paling kalau sampai 6 bulan itu baru senyum-senyum, tertawa-tertawa seperti itu ya. Sehingga kita juga perlu dengan gestur tubuh kita. Misalnya kita mau pergi, yuk salim dulu. Ini juga termasuk sebuah stimulasi buat anak-anak kita. Oh, salim itu seperti ini. Dia akhirnya mendefinisikan bahwa kita salim itu seperti ini. Kemudian ada yang dada seperti itu. Dada seperti itu kan kita secara bahasa sudah menstimulasi, tetapi secara gestur tubuh kita juga, oh dada itu seperti ini. Jadi memudahkan anak untuk menerima bahasa yang disampaikan oleh orang tua. Dan tentunya ini dalam suasana yang menyenangkan, itu akan lebih mudah diterima anak-anak kita. Ya, berarti di usia 6 bulan ini memang anak-anak sudah bisa melihat ya, maksudnya melihat sudah jelas. Oh, jadi gambarannya walaupun mungkin
kurang terlalu paham ya maksudnya apa, tapi kalau memang dibiasakan seperti itu kan jadi ngerti juga. Jadi ngerti, oh kalau dada itu seperti ini dia mau pergi. Bahkan ada anak kan kalau sudah tahu ibunya pakai jilbab, pakai ambil tas, itu kadang anak sudah paham, dia nangis karena tahu dia mau ditinggal. Ini berarti secara bahasa sudah bisa merespon. Bagus, tetap tetap distimulasi terus. Nah, ketika nanti sudah usia 6 bulan, anak ini sudah mulai berceloteh. Ya, mungkin celotehnya belum bermakna. Ini kalimat yang diucapkan itu belum bermakna sama sekali. Sehingga tapi orang tua biasanya sudah seneng itu. Oh, mama, manggil mama. Nanti ribut sama bapaknya. Kak, kalau papa kan mungkin anak-anak agak susah ya. Kalau mama kan lebih mudah. Apalagi kalau manggilnya ibu gitu, nanti masih agak nanti. Ini vokalnya A dulu. Nah, seperti itu. Itu juga pengaruh dari stimulasi yang diberikan oleh orang tua. Ketika orang tua sering ngajak bicara, ini pasti nanti akan mudah. Jadi anak-anak yang sekarang ini sering kita temukan, anak-anak yang speech delay, dia berbicaranya itu agak terlambat, itu biasanya stimulasi untuk bahasanya juga kurang. Jadi memang sebenarnya itu salah satu faktornya juga karena stimulasi dari orang tuanya yang kurang ya, bukan dari anaknya. Mungkin kan kita kadang seperti itu menilainya juga, oh ini memang anaknya seperti ini, seperti itu. Itu kemungkinan ada pengaruh dari stimulasi yang diberikan oleh orang tua. Jadi kasihan kan anak-anak yang harusnya sudah bisa ngomong dengan lancar, sudah bisa menyampaikan keinginannya, mengekspresikan ide-idenya, itu jadi terhambat karena stimulasi yang kita berikan itu kurang tepat. Sehingga nanti anak-anak akan terlambat dari teman-temannya. Tetapi ketika mulai dari bayi kita stimulasinya dengan baik, nanti anak-anak akan mulai 6 bulan itu sudah mulai membabling ya, baba, kemudian mama seperti itu. Nah, nanti ketika sudah mulai usia berapa ya, 8 atau 9 bulan itu kemungkinan anak ini sudah mulai bisa menyampaikan satu kata. Biasanya mama, itu paling gampang. Nah, kata pertamanya mama, aku kan yang dipanggil. Nah, itu mamanya seneng sekali. Nah, itu juga kita harus bersyukur karena berarti wah, Masya Allah, anak saya memang senang sekali ketika kita sering ngajak bicara itu kan tidak sepi ya, tidak sepi. Nah, ini otaknya secara otaknya anak ini berkembang. Oh, jadi mama itu ketika dipanggil mama, ibunya menjawab, atau mungkin seringkali ini mama mau ini, mama sayang sama adik, mama ini. Jadi setiap hari itu membahasakan bahwa aku ini mama. Nah, kemudian jangan egois ya, jangan mama saja, kita kenalkan juga dengan ayahnya. Jadi anak-anak jadi paham, oh seperti ini. Atau mungkin ada kakaknya pasti akan seneng. Kakak kan juga mudah nanti anak-anak akan lebih cepat untuk bisa mengucapkan kata-katanya seperti itu. Ya, berarti itu normalnya, maksudnya kalau memang stimulasi diberikan dengan tepat itu 8 bulan ya? Ya, 8 bulan sudah bisa mulai bicara yang ada maknanya. Mungkin 8 lebih ya. 8 itu masih membabling, masih belum jelas. Tetapi yang sudah jelas itu usia 1 tahun. 1 tahun itu sudah mulai dia bisa memahami. Kadang jatuh itu dia sudah tahu. Jatuh dia bilang walaupun cuma belakangnya atau mungkin cuma kata-kata yang mungkin kita anggap kita paham, oh maksudnya dia itu jatuh. Ketika ada kucing dia bilangnya cing. Nah, seperti itu maksudnya kucing. Atau mungkin mam itu maksudnya nah, seperti itu. Jadi mulai 1 tahun itu biasanya sudah mulai 1 kata, 2 kata itu dia sudah bisa mengucapkan. Dan itu kan pasti bertahap ya Ibu ya, kalau anak-anak itu ya, dari kata dulu kemudian nanti mulai bertambah. Nah, itu kita berarti mengajarinya itu dari awal itu per kata itu dulu, atau mungkin kita sudah ajarkan beberapa kata, maksudnya agak lengkap biar nanti anak-anak belajar sendiri, maksudnya menyesuaikan sama kemampuannya dia, seperti itu. Kita kenalkan kosakatanya dulu.
Kalau untuk kata-kata nanti mereka akan menyusunnya dengan sendirinya. Jadi kita apa ya, kalau di PAUD itu sering ada namanya tiap hari itu mengenalkan 4 atau 5 kata baru. Kosa kata kita biasanya namanya seperti itu ya, kosa kata kita. Jadi nanti dikenalkan dan itu sesuai tema. Kalau sudah mulai sekolah di lembaga pendidikan biasanya ada program-program untuk stimulasi bahasanya seperti itu. Sehingga anak-anak kita ketika usia saya nggak hafal ya, usia 1 tahun 2 tahun itu harus berapa ribu kata yang dikuasai anak. Kalau nggak salah belum ada 100 ya kalau 2 tahun. 2 tahun sudah banyak. Mungkin ya sekitar 100-an ya, 100 kata. Kalau sudah 3 tahun itu memang sudah mencapai ribuan ya. Jadi ini juga butuh stimulasi dari orang tua tadi. Orang tua jangan ini ya, masa kata-kata seperti ini perlu kita omongkan. Itu buat anak-anak sangat penting. Jadi silahkan untuk bisa ngomong dan ngomongnya bisa berulang-ulang. Jadi misalnya mau mengenalkan ini apa ya namanya kalau anak-anak itu ini susu, adik mau minum susu. Nah diulang-ulang kata-katanya diulang-ulang. Nanti anak-anak akan lebih mudah. Ingatannya itu akan lebih mudah untuk nanti kemudian setelah menerima, oh dia paham, oh ini susu itu warnanya putih. Nah seperti itu nanti anak akan lebih mudah. Jadi bahasa itu memang karena pembiasaan ya, bahasa kan pembiasaan setiap hari diulang-ulang, diucapkan. Kemudian untuk kita menekankan stimulasi, misalnya mau menambah kosakata baru itu memang kita rencanakan. Kayak di sekolah ya, kalau di sekolah misalnya kan sesuai tema, misalnya tema diri sendiri gitu. Kosakatanya ayah, ibu, kakak, adik. Ayah, ibu, kakak, adik. Ini anak sudah paham. Besok ditambah lagi kakek, nenek. Nah, akhirnya nanti anak-anak akan kaya dengan kosakata. Baik. Seperti nah, itu kan tadi disampaikan memang by proses ya, dari kata dulu kemudian nanti bertambah. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak yang speech delay tadi, Bu. Nah, itu apakah kita berarti harus memberikan stimulasi yang memang harusnya diberikan di awal, kita berikan di saat kita ketahui memang anaknya speech delay, atau memang kita berikan treatment khusus atau stimulasi khusus seperti itu? Ya, kalau anak-anak yang speech delay ini biasanya memang diperiksakan dulu ya. Jadi nanti hasilnya seperti apa itu kan harus ahli yang bisa mengatakan anak ini speech delay atau enggak. Jadi ketika sudah seperti itu, biasanya memang kalau anak speech delay itu memang harus diterapi. Salah satu terapinya itu dimasukkan ke lembaga pendidikan. Sekalipun anak ini baru usia 1 tahun atau mungkin 1,5 ya, kalau sudah ketahuan itu kan, kalau 1 tahun dia belum bisa ngomong, kalau orang Jawa bilang, wong ini anaknya orang bisa bicara, masa ya nggak bisa bicara, kan seperti itu. Tetapi ketika sudah usia 2 tahun dia kok kata-kata yang diucapkan itu kayak terlambat dari usia-usia, kita nggak perlu tahu teorinya seperti apa, kok ini anak saya belum bisa ngomong ya, tapi sudah usia 2 tahun, ini sebaiknya diperiksakan. Karena 2 tahun itu biasanya ngomongnya sudah mulai banyak kata-kata, itu sudah mulai banyak yang bahkan dia bisa merangkai kata-kata itu menjadi sebuah kalimat. Aku mau makan. Atau mungkin namanya sendiri yang disebut, Lala mau makan, Lala mau itu. Nah, seperti itu. Kalau sampai usia 2 tahun belum bisa, ini mungkin kita bisa terapi dengan dimasukkan ke lembaga pendidikan dulu. Di situ kan anak-anak berinteraksi dengan teman-teman seusia mereka. Nah, ketika sudah seperti itu, nanti di situ akan belajar. Setiap hari mendengar teman-temannya ngomong, bunda pendidiknya, pengasuhnya di situ juga mengajak bicara. Tentunya stimulasi yang diberikan kan sudah terprogram kalau di lembaga pendidikan. Nah, nanti kita lihat perkembangannya. Ketika 6 bulan sudah mulai ada perkembangan, mungkin kita tidak perlu periksa. Oh, ternyata anakku cuma butuh teman, butuh distimulasi. Kan bertemu teman itu termasuk menstimulasi, stimulasi untuk bahasa anak.
banyak yang kebetulan saya juga punya punya lembaga pendidikan yang usia bahkan usia 2 bulan saja ini sudah bisa kami terima. Ini ketika 2 tahun belum bisa ngomong, dia banyak diem tapi paham, dia secara bahasa menerimanya sudah mampu, tetapi untuk mengungkapkan bahasanya dia masih belum bisa. Ketika bersekolah diamati sebulan 2 bulan, ternyata sudah ada perkembangan. Akhirnya sekarang ngomongnya nggak bisa dibendung. Setelah 1 tahun belajar itu omongannya sudah nggak berhenti. Jadi apapun ditanyakan. Jadi sebenarnya ini nggak sakit kan, bukan speech delay, cuma kurang stimulasi saja. Ya. Jadi memang beda-beda ya Ibu ya, maksudnya speech delay-nya yang seperti apa? Hanya sekedar kurang atau memang mungkin ada kondisi tertentu dari anaknya itu yang harus ada treatment khusus seperti itu? Kalau yang itu pengalaman kami, ada yang 4 tahun, anak itu 4 tahun dia belum bisa ngomong. Karena ternyata dari kecil dia itu dipegangi HP. Permasalahannya itu, sehingga dia pikir, orang tuanya berpikir ketika anak dikasih HP, dia kan yang dilihat juga edukasi, misalnya pengenalan warna, kemudian game-game yang memang mungkin dirasa orang tua itu bermanfaat buat anak-anak. Tetapi ketika anak berinteraksi dengan HP, dia nggak pernah berinteraksi dengan manusia. Karena pasif ya Ibu. Pasif. Kemudian akhirnya dia memang benar-benar 4 tahun dia belum bisa ngomong dan dia punya dunia sendiri. Iya, saya kasihan anak ini, dan ternyata alhamdulillahnya orang tua menyadari, kemudian diperiksakan dan ternyata memang anak ini speech delay. Saran dari dokter memang harus masuk di lembaga pendidikan yang di situ banyak anak-anak seusia dia. Di situ nanti itu termasuk terapi untuk anak-anak, karena di situ dia bisa mendengar atau berinteraksi dengan anak-anak seusianya, kemudian sering berceloteh seperti itu, dan alhamdulillah di terapi dari rumah sakit juga, kemudian terapinya ikut sekolah atau mungkin bermain ya, belum sekolah ya, kalau anak usia 4 tahun ke bawah itu belum sekolah, alhamdulillah juga ada hasilnya. Jadi orang tuanya akhirnya, Masya Allah, saya ini berdosa karena selama ini saya pikir anak saya diam, saya bisa cari uang. Ternyata hasilnya seperti ini. Jadi ini pengalaman buat orang tua, dan nanti semoga tidak terjadi di adiknya ya. Jadi hanya itu saja. Jadi untuk orang tua yang di rumah, monggo hati-hati dengan pembelajaran saat ini. Anak-anak jangan sampai didekatkan dengan HP. Usia 0 sampai 2 tahun ini tidak disarankan sama sekali untuk mengkonsumsi HP. Jadi kalau usia 2 tahun mungkin anak-anak tetap butuh karena ini termasuk teknologi. Anak-anak tetap butuh, tetapi dalam kontrol dan pengawasan orang tua. Jangan sampai anak-anak kita itu hancur gara-gara ini ya. Apalagi masih usia dini. Sangat sangat ini sayang. Iya, eman-eman buat anak-anak kita. Kalau kita pengen anak-anak kita cerdas ya harus kita atur. Dari kitanya yang berperan juga ya tentunya ya Bu Mun ya. Baik, ya Ibu Mun, nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu, dan silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa chat di kolom komentar, bisa telepon di 0271638123, SMS dan WhatsApp di 081393809000. Tetap bersama kami di Nutrisi Keluarga Persada FM. Baik saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program Nutrisi Keluarga Persada FM bersama dengan Ibu Mun, yang mana di kesempatan kali ini kita membahas terkait stimulasi tepat ya untuk tumbuh kembang anak usia dini. Dan di segmen kali ini kita berfokus ya ke salah satu aspek ya kemampuan anak, yaitu berkomunikasi melalui bahasa. Nah, tadi disampaikan dari anak
setelah lahir begitu ya. Kemudian stimulasinya mulai diajak bicara, apapun kita, maksudnya lagi ngapain pun kita sebisa mungkin diverbalkan begitu ya Ibu Mun ya. Nah kemudian ini kalau mulai dari usia 3 tahun itu kan berarti udah mulai ada stimulasinya tersendiri karena sudah mulai berkembang. Nah itu stimulasi-stimulasi yang bisa kita berikan itu apa saja Ibu Mun? Ya, mungkin seperti tadi saya sampaikan ya, kalau kemampuan bahasa itu ada kemampuan menyimak atau bahasa pasif, bahasa aktif, kemudian bahasa aktif itu bahasa mengungkapkan bahasa ya. Kemudian yang terakhir itu literasi atau keaksaraan. Nah, ini untuk anak-anak kita yang sudah usia 3 tahun mungkin sudah akan bisa memahami, bahkan dia sudah bisa melakukan 2-3 perintah sekaligus itu sudah bisa. Nah untuk menstimulasinya ini saran saya ini yang paling tepat dan efektif ini tidak hanya untuk menstimulasi bahasa tetapi juga nilai agama dan moral juga. Mungkin secara kognitif juga bisa itu dengan cerita. Jadi anak-anak ketika kita bercerita itu akan kita bisa melihat kemampuan dia untuk menyimak cerita. Kalau di sekolah-sekolah ini memang kalau pendidiknya paham itu pasti akan ada kegiatan bercerita. Dalam 1 hari itu pasti akan ada kegiatan bercerita. Atau kalau tidak bercerita ya bercakap-cakap atau berdialog tentang sesuatu hal. Sehingga nanti ketika kita sudah bercerita atau mungkin berdialog tentang tema atau mungkin permasalahan itu nanti anak kan mendengar. Kita nggak tahu ya anak ini apakah bisa mendengar dengan baik atau enggak, tetapi ini perlu kita stimulasi setiap hari. Mungkin awalnya anak ini ketika kita bercerita itu tidak bisa paham. Nah, ini mungkin besok bisa kita ulang lagi. Nah, kita tahu anak ini paham atau tidak dengan cerita yang kita sampaikan, itu bisa kita tanya. Tadi ceritanya tentang apa? Mungkin yang diingat itu baru 1 atau 2 tokoh saja yang dia ingat. Nah besok mungkin distimulasi dengan bercerita lagi. Mungkin kemampuan anak sudah akan berbeda. Dia sudah bisa ingat 3 atau 4 tokoh. Atau mungkin dia tadi itu ada ini kelincinya lapar terus kemudian cari makan. Nah dia sudah bisa mengungkapkan bahasa, menceritakan kembali apa yang dia dengar. Berarti kan kemampuan anak dalam menyimak sudah bagus. Nah kemudian untuk bisa menyimak tadi kan sudah, untuk anak ini bisa mengungkapkan bahasanya, ini kita tanya, coba kamu ceritakan tadi ceritanya tentang apa saja. Nah seperti ini kan kita butuh waktu ya. Otomatis kita butuh waktu, butuh kesempatan untuk bisa, kita butuh fokus juga ke anak-anak. Kalau kita pengen anak-anak kita berkembang dengan baik ya, atau kalau misalnya kita berceritanya mau tidur, dongeng sebelum tidur nggak masalah. Kita reviewnya besok paginya. Besok pagi atau pas kita ketemu, atau kita pas saat sarapan, atau mungkin pas suasana santai seperti itu bisa kita tanya. Bagaimana dengan kemampuan bahasa menyimak tadi, apakah sudah mampu atau belum? Nah seperti itu kalau kita lakukan terus-menerus setiap hari, insya Allah nanti anak-anak akan semakin berkembang. Akhirnya anak ini akan hafal, oh itu ceritanya yang itu. Jadi kita sebagai orang tua itu jangan ini ya setiap hari harus ganti buku, itu enggak. Jadi 1 buku itu bisa diulang-ulang. Apakah anak bosan? Tidak. Karena anak-anak justru malah ketika dia tertarik malah pengennya diulangi lagi. Nah ini kuncinya orang tua ketika bercerita itu harus menyenangkan. Bu lah saya kan bukan guru TK, saya nggak bisa bercerita. Nggak perlu jadi guru TK. Kita orang tua bisa kok. Ekspresi kita yang penting ketika saat bercerita itu kita bisa menggambarkan di dalam cerita itu. Kalau misalnya ceritanya itu ada misalnya harimau, itu ya kita suara kita lebih besar. Kemudian kalau misalnya harimau dan tikus misalnya, tikus ini berarti suaranya kecil. Jadi anak-anak di sini juga akan, ini termasuk stimulasi juga. Oh harimau itu berarti besar ya kan, kita mungkin punya bukunya untuk bercerita. Ini ada gambarnya. Nanti di situ juga anak-anak bisa
belajar juga dari situ. Jadi secara visualnya juga visualnya iya, anak-anak lebih suka kan untuk buku-buku. Lah kita nggak punya buku loh Bu. Oh kalau misalnya nggak punya buku nggak apa-apa, kita berceritanya secara langsung saja. Tetapi orang tua kan bisa ini ya, bisa memahami dulu nanti mau cerita apa itu kita harus paham dulu. Atau mungkin bisa diprogramkan, mungkin bisa didiskusikan di keluarga. Kalau mungkin kita cukup sebulan 1 buku saja. Buku cerita anak itu murah kok, 5.000 dapat. Saya kalau beli itu kalau beli banyak itu bisa cuma 4.000 itu bisa. Jadi kalau saya kira untuk menyisihkan uang 5.000 dalam 1 bulan untuk anak-anak kita, insya Allah mampu ya. Semoga Allah berikan kemudahan dalam mencari rizkinya. Atau kalau misalnya tidak, ya kita bisa ini sendiri, cari sendiri. Atau mungkin kita browsing, mungkin di internet juga ada kan buku-buku cerita seperti itu, mungkin bisa kita print, itu biayanya lebih mahal kayaknya. Nah itu yang penting kita sampaikan untuk anak-anak kita bercerita, karena bercerita itu termasuk ini ya, termasuk menstimulasi anak-anak baik menyimak maupun mengungkapkan bahasa. Kemudian setelah itu ketika anak-anak kita itu kan tadi sudah memahami cerita, mengungkapkan cerita, kemudian juga bisa kita bantu dengan ekspresi dia ketika punya ide-ide itu mereka biar menulis. Nah anak-anak yang usia di bawah 5 tahun ini kan belum bisa membaca, menulis, berhitung ya. Kita berikan mereka ini pensil atau krayon atau spidol atau apalah, kita bisa kok kalau di sekolah itu di PAUD itu pakai, sekarang itu ada yang pakai arang, ada yang pakai, kalau saya tuh kebetulan di TK-TK di daerah-daerah ya, di pelosok-pelosok itu pakainya ini daun jati itu ya, daun jati yang masih muda itu kan ada batangnya. Itu kan ternyata bisa untuk nulis juga. Masya Allah, ini gurunya kreatif memanfaatkan alat dan bahan di lingkungan di sekitarnya. Ini berarti kan gurunya kreatif. Jadi ada kunyit itu, kalau itu kan warnanya kuning. Kalau kunyit saja ditaruh seperti itu anak-anak nggak akan tertarik. Tetapi ternyata dikasih diraut dengan pisau sehingga kan keluar kayak pensil itu, dibuat gambar ternyata bisa. Nah ini anak-anak kita beri kesempatan untuk mengekspresikan ide-idenya melalui coretan-coretan yang dia buat. Sekalipun coretannya nanti tidak ini ya, mungkin gambarnya masih acak-adul gitu, tidak teratur, hanya berwujud coret-coretan, nggak masalah. Tetapi di imajinasi dia itu kan, oh ini gambar dari cerita yang disampaikan orang tua tadi, seperti itu disampaikan. Atau mungkin sering dikasih kesempatan untuk menggambar apa yang dia inginkan. Ketika anak itu pengen es krim misalnya, tahu-tahu dia itu kalau dulu boba ya, sekarang es krim mungkin kesukaan dia lah. Itu ternyata ketika ditanya ini apa, ini es krim, aku pengen es krim seperti ini. Ternyata keinginan dia itu dia bisa mengungkapkan lewat coretan. Nah itu, jadi itu perlu kita stimulasi dari mulai sejak anak usia dini, sehingga ketika nanti dia itu punya imajinasi, punya pemikiran apa itu nanti bisa diungkap dituangkan dalam sebuah coretan. Kan kita sering ya melihat ada ilmuwan itu yang tahu-tahu menggambar jembatan. Oh nanti ternyata itu bisa diwujudkan kan. Nah itu anak-anak kita bisa kita latih stimulasi dengan menstimulasinya sejak usia dini. Jadi ini banyak manfaatnya ya, maksudnya dari mendongeng ini bisa melatih kemampuan anak itu mulai dari mengekspresikan dari katanya, kemudian kita bisa latih menggunakan coretan. Seperti itu juga. Nah kemudian kalau ini Bumbun misalnya anaknya itu anak yang hiperaktif gitu, nah itu kan hariannya pasti dia kan aktif banget ya, banyak kegiatannya, maksudnya anaknya memang sukanya ada aja. kegiatan itu ada aja gitu. Nah kemudian kalau misalnya malam nih mau didongengin gitu, baru seberapa gitu udah tidur. Nah itu gimana ya kita menyiasatinya? Kadang kan juga kalau misalnya hiperaktif itu kan kita mengkondisikan anak untuk fokus mendengarkan, itu kan juga mungkin agak susah. Nah itu makanya ketika mau tidur itu energinya dihabiskan dulu kan anak-anak. Gitu. Sebelum tidur itu memang
mungkin aktivitas. Tapi kalau sudah malam ya nggak perlu kita ini ya, karena anak-anak pasti sudah lemah ketika sudah jam 8 itu kan memang dia sudah mulai mengantuk. Nah, pada saat mengantuk itu kita bisa bercerita. Kita jangan ini ya, wah anakku tidur, nanti saya cerita juga ini saya nggak didengarkan, dia nggak. Tapi jangan seperti itu, karena itu yang bekerja otak bawah sadar mereka. Sekalipun dia liar-liar seperti itu, otak bawah sadar dia itu sudah bisa menangkap. Ya walaupun kita tidak, makanya nanti reviewnya paginya. Nah, jadi kita bisa lihat, oh berarti semalam itu ceritanya sampai ke ini dia sudah tidak mungkin sudah tertidur, gelombang otaknya sudah tidak sudah tidak teta lagi, tetapi sudah benar-benar sleep. Jadi sudah tidak bisa mendengar. Tapi nggak masalah, itu tetap terus kita lakukan. Dan nanti anak-anak itu kalau terbiasa dongeng sebelum tidur itu dia pasti akan menunggu-nunggu. Ketika dia masih pengen bermain gitu, tapi ketika ingat, oh iya aku pengen cerita kemarin, dilanjutkan. Jadi kita bisa kok to be continued gitu ya ceritanya. Udah malam sekarang tidur dulu ya, besok dilanjutkan lagi. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai mungkin kita latih ya anak-anak kita itu memang tidurnya benar-benar tidur yang berkualitas, sehingga niat banget buat tidur. Jadi sebelum tidur kita lakukan ritualnya tadi, dongeng sebelum tidur. Setelah itu ketika anak-anak kita sudah memang benar-benar sudah ngantuk ya Dek, ya udah cukup ya, kita lanjutkan besok. Nah kemudian bisa kita anak-anak kita stimulasi juga untuk doa sebelum tidur. Kemudian ritualnya mungkin di latihan suwuk juga untuk anak-anak. Nah ini kan akhirnya nanti anak-anak tidurnya tidur berkualitas. Dan tidak harus dipaksakan ya Ibu ya, misalnya ini kita ideal gitu, harus ini satu cerita harus selesai satu malam gitu. Ya mengalir aja. Iya gitu kita ngalir aja. Toh satu halaman cerita pendek itu nanti bisa kok untuk anak-anak, saya kira sudah cukup. Yang penting anak-anak memahami. Kemudian nanti kita review, semalam ceritanya tentang apa, seperti itu kan nanti anak-anak seneng dan nanti akan menunggu-nunggu saat itu. Dan itu saya yakin ketika nanti sampai dia besar, ini ketika dia nyaman dengan kegiatan seperti itu akan ditularkan ke anak turunnya lagi nanti. Jadi bukankah kita berarti ninggali sesuatu yang baik ya, mengajarkan anak-anak yang baik. Ya baik. Nah kemudian nih Bu, kalau tadi kan selain mengajarkan anak untuk bisa mengekspresikan juga apa yang sudah dia terima, kemudian ketika belajar keaksaraan dia nulis itu, kalau misalnya anaknya itu nggak mau gitu gimana Bu? Nggak mau, nggak usah dipaksakan. Iya. Jadi kita kan yang penting menstimulasi. Tapi ketika anaknya sudah nggak mau ya sudah. Tapi kita terus kita coba ya Bu. Kita coba terus. Tapi anak-anak akan seneng kok seperti itu kok. Coba. Jadi kalau di sekolah itu ada yang ini ada namanya jurnal. Di jurnal ini ternyata untuk menumpahkan perasaan dia, emosi dia, itu disuruh menulis. Kadang ada anak-anak yang ambilnya krayonnya itu hitam. Dia mencoret-coretnya pakainya sukanya hitam terus. Nah, ini kan kalau secara psikologis ini perlu ada tanda tanya ya. Tetapi pendidik yang bijak tentunya, atau mungkin orang tua yang bijak, ini akan bisa memotivasi untuk coba, ini bagus juga loh, ada warna kuning, ada warna hijau, seperti itu. Sehingga ini bisa mengubah dia. Ketika dia warna hitam mungkin pikirannya agak surem gitu ya. Nah dengan warna-warni itu kan nanti bisa lebih menyenangkan. Dia lebih berbahagia nanti. Ada variasi yang bisa dilihat. Ternyata ada warna-warna lain yang menarik gitu daripada yang sebelumnya hanya hitam saja, seperti itu. Wah Ibu Mun, tidak selesai nih. Sudah habis ya. Satu bahasan terkait aspek bahasa ini satu segmen aja ya ternyata. Ini belum selesai ya sebenarnya kalau memang mau dituntaskan seperti itu. Nah ini nanti kita bahas di segmen berikutnya ya Ibu Mun ya. Insya Allah. Dan tentunya
semoga ini bisa bermanfaat untuk pendengar Insyaallah. semuanya begitu. Terima kasih Ibu Iya, Mul, sama-sama. semoga sehat selalu, Amin. bisa berbagi ilmu lagi di sini nanti ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, tidak terasa pendengar waktu perbincangan kita di program Nutrisi Keluarga Persada FM sudah harus kita akhiri. Sampai di sini perjumpaan kita, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dimanapun Anda berada melalui live streaming YouTube dan juga Facebook. Saya Fiana Ashfa pamit undur diri pendengar. Orang yang terkuat di antara kita adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Saya Fiana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.